Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwi Harahap, NPM D1A017073. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan, di mana dalam video ini saya mengulas kembali salah satu materi perkuliahan yang telah diberikan, di mana materi perkuliahan itu yaitu analisis SWOT dan analisis kebijakan pembangunan. Kebijakan dapat kita artikan secara umum sebagai keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait, yaitu pihak-pihak para pembuat dan pengambil kebijakan atau pembuat keputusan, di mana mereka membuat suatu kebijakan itu untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, jika kita kaji ulang, kebijakan publik dapat kita artikan sebagai salah satu atau sebuah aturan sementara untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau problem policy. Lantas, apa itu SWOT dan untuk apa itu SWOT? Dikarenakan sifatnya uji coba, maka sebuah kebijakan punya aturan mainnya sendiri, dari masalah atau problem, proses, sampai dengan outputnya. Maka dari itu, metode SWOT dapat digunakan untuk menganalisis secara keseluruhan terhadap apa yang direncanakan dan tujuan akhirnya nanti apa. Maka, metode analisis SWOT ini untuk meminimalisir kegagalan-kegagalan terjadi untuk dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan, di mana kebijakan atau keputusan ini diambil untuk membuat atau menyelesaikan suatu masalah dan tidak menimbulkan masalah baru. Di mana SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat itu ancaman. Jadi, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun yang baru dalam perencanaan, di mana analisis SWOT itu sendiri diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an, di mana dia itu dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data-data perusahaan Fortune 500, yaitu manfaat analisis SWOT. Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah: pertama, bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunity yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Dan yang ketiga, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Jadi, dengan saling berhubungannya keempat faktor tersebut, maka dapat membuat analisis ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan visi dan misi suatu perencanaan atau kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang dijalankannya. Terdapat 2 faktor pokok yang akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu yang pertama, faktor internal yang dimana faktor internal itu terdiri dari strength dan weakness. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan atau kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri adalah seperti sumber daya yang dimiliki, kemudian keuangan atau finansial, kemudian kelebihan atau kelemahan internal organisasi atau para pengambil dan pembuat kebijakan, serta pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, baik yang berhasil maupun, yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar,
yaitu terdiri dari opportunities, peluang, dan threat atau ancaman, di mana ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya ancaman dan peluang ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan ke dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghasilkan dan menghadapi ancaman-ancaman yang berasal dari luar yang akan mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal itu antara lain seperti tren, budaya, sosial politik, dan perekonomian, sumber daya, serta lingkungan permodalan. Dan itulah yang perkembangan zaman, dan itulah yang akan mempengaruhi faktor eksternal. Maka dari itu, untuk meminimalisirnya, dibuat strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan yang berasal dari luar. Selanjutnya yaitu strategi kombinasi SWOT, di mana strategi kombinasi SWOT ini terdiri dari 4 kombinasi. Yang pertama yaitu fokus pada kekuatan dan peluang atau strength dan opportunity. Nah, fokus dari ini yaitu untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua yaitu fokus pada kelemahan dan ancaman atau weakness dan threat, di mana fokus ini digunakan untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman dari eksternal. Dan yang ketiga yaitu fokus pada kekuatan ancaman atau strength dan threat. Fokus ini menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Dan yang keempat yaitu fokus pada kelemahan dan peluang atau weakness dan opportunity, dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan berasal dari eksternal. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara melakukan analisis SWOT dengan benar. Dalam melakukan analisis SWOT tidak perlu dilakukan sepanjang hari. Cukup dilakukan dalam waktu 1-2 jam saja. Dan bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya dengan mengumpulkan orang-orang dari berbagai bagian pembuat kebijakan dan pastikan setiap bagian memiliki wakil. Yang kemudian melakukan analisis SWOT mirip dengan pertemuan, yaitu dengan mendengarkan pendapat untuk mengetahui cara benar dan salah dalam menjalankan proses pembuatan kebijakan. Jadi, apabila sudah saling mendengarkan pendapat bagaimana cara untuk membuat kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar, maka setiap orang harus memikirkan bagaimana apa saja ancaman dan peluang serta kekuatan apa yang mereka miliki dalam membuat kebijakan ini agar hasilnya optimal. Dan kemudian disarankan untuk meminta setiap orang mencatat dan meminta juga setiap orang untuk mempunyai ide-ide untuk memulai sampai akhir dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini untuk mencegah group think dan memastikan bahwa semuanya didengar. Maka setelah itu perlu adanya pembuatan daftar tindakan mengenai apa-apa saja yang dilakukan dari awal sampai akhir agar proses pembuatan kebijakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Demikianlah video dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya Suanji Pratiwira mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.